Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Bincar Sianipar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sering kita mendengar, ya, ada orang yang berpindah, maksudnya pindah agama, katanya, gitu ya, dari agama Kristen ke agama sebelah, begitu. Kalau ditanya kenapa, oh saya bingung Pak. Saya bingung karena saya membaca Alkitab itu ayatnya penuh dengan kontradiksi gitu Pak. Ayat yang satu seringkali berlawanan dengan ayat yang lainnya, begitu. Ini alasannya. Padahal kalau saya mau jelaskan ya, bahwa mereka itu, ya, itu hanya agamanya aja yang pindah. Dan mereka itu bukan orang Kristen. Mereka itu adalah orang-orang Nasrani, penyembah Yesus manusia, bukan penyembah Yesus roh. Kalau orang Kristen adalah penyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, Yesus yang roh, yang saat ini ya, dia ada di sorga. Dan kita akan melihat, ya, sering kali mereka katakan seperti ini ya. Itu Pak Pendeta, coba dilihat ya, dari Matius 24 ayat 36 ya. Tetapi tentang hari itu ya, dan saat itu tidak seorang pun yang tahu ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, ini maksudnya tentang hari kiamat gitu. Gak ada yang tahu selain Bapa katanya ya. Setelah kontradiksi dengan yang mana? Nah, lalu dibaca lagi di Wahyu 21 ayat 1. Wah mantap nih, Wahyu. Biasanya para pendeta Tritunggal tuh menghindari pembacaan kitab Wahyu ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tuh Pak Pendeta, itu apa namanya, itu yang menciptakan langit dan bumi dan baru kan Yesus. Jadi gimana ini? Di satu sisi dia bilang katanya dia tidak tahu, tapi di kitab Wahyu dikatakan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi yang baru. Wah, saya bilang mantap juga nih. Itulah yang saya katakan, para pendeta Tritunggal ini dia tidak mengerti tentang konteks waktu. Nah, pada saat Yesus katakan ya di Matius 24 ayat 36, ya dia sebagai manusia. Jelas dia katakan dia tidak tahu. Tetapi di kitab Wahyu dia telah mati ya, manusia itu sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dia full roh ya. Ya dia lah pencipta langit dan bumi yang baru itu. Itu kan yang tidak dimengerti kan. Makanya sampai sekarang ini Tritunggal tuh doktrinnya masih menyembah Yesus manusia. Itu Bapa bukan anak. Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tiga pribadi yang berbeda. Ngaco aja. Itu sampai sekarang, karena mereka tidak mengerti konteks waktu. Lalu ada lagi katanya nih, ini ada lagi nih Pak Pendeta nih, di Ibrani 1 ayat 6 dibaca lagi. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Wah, ya kan? Itu malaikat Allah harus menyembah dia. Tetapi dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit ya, menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuh,
Apa gimana nggak berlawanan? Ibrani 1 ayat 6 mengatakan malaikat menyembah dia. Tetapi Lukas 22 ayat 43 mengatakan bahwa Yesus dikuatkan oleh malaikat. Coba itu, apa bukan kontradiksi? Yang kontradiksi itu otakmu. Alkitab adalah ayat-ayat Alkitab adalah benar. Cara memahaminya yang salah. Kalian tidak bisa membedakan ya antara anak Allah dan anak manusia. Wah, bingung kan? Loh, kami baru dengar nih Pak Pendeta ada. Kok bisa anak Allah beda dengan anak manusia? Ya, makanya jangan baca-baca buku tafsir. Baca Alkitab, sembah Yesus. Yang begini aja nggak ngerti. Aduh. Nih, saya ambil ya dari Filipi 2. Ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Yesus sekarang Yesus roh masih dibilang Yesus fisik, disembah-sembah. Nggak boleh. Manusia nggak boleh disembah. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia adalah roh. Bukankah Allah adalah roh? Nah, itu yang disembah. Aduh, benar-benar nih. Saya bacakan Filipi 2 ayat 6 ya. Supaya kalian mengerti ya, 6 sampai 8. Supaya kalian mengerti bahwa anak Allah itu sedikit berbeda dengan anak manusia. Ya, saya bacakan 3 ayat itu ya. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kesetaraannya dengan Allah ya. Ayat yang ke-27. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan ya, ayat 6 ya, dengan ayat 7 dan 8 ya. Lihat, perhatikan perubahannya. Perhatikan perubahannya ya. Ya, ini anak-anak Allah ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, itu setara Allah ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, anak Allah itu bukan Allah. Dia gelar Yesus manusia. Nah, anak Allah itu setara Allah. Tadi dalam Ibrani 1 ayat 6 ya. Di mana semua malaikat harus menyembah dia. Itu anak Allah. Lalu ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, dari anak Allah dengan kesadaran penuh ya, dia mengambil rupa seorang hamba. Inilah yang dikatakan anak manusia. Ya. Saya bacakan ya ayat yang ke-7 dari Filipi 2. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, perhatikan sebagai manusia ya. Ia telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu anak manusia. Nah, anak manusia tadi itu ya, dalam anak Allah itu dalam Ibrani 1 ayat 6 ya, lalu dia berubah menjadi anak manusia dengan kesadaran sendiri ya, dan taat sampai mati. Nah, sebab itu pada saat dia menjadi anak manusia,
dia dikuatkan oleh malaikat. Amin. Jadi tidak ada ayat-ayat yang berlawanan. Nih. Ya, dalam Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah, pada saat dia anak manusia, itu gelarnya, dia setara Allah, tapi dia bukan Allah. Karena dia manusia, dia fisik. Dia setara Allah. Lalu dia menjadi anak manusia, dia lebih rendah sedikit. Sebab itu dia perlu dikuatkan oleh malaikat. Jadi di mana? Di mana letak kontradiksinya? Karena mereka ini yang tidak mengerti, mereka lalu bilang, oh ini ayat di Alkitab kontradiksi. Padahal pemahaman mereka yang kontradiksi. Mereka yang tidak bisa mengerti kitab suci. Antara anak manusia dan anak Allah saja mereka tidak mengerti. Iya kan? Itulah makanya baca Alkitab, jangan baca-baca buku-buku tafsir. Jadi, ya, awalnya kalian itu tidak mengerti kitab suci. Awalnya kalian itu tidak menyembah Yesus, ya. Sekarang kalian pindah. Ya pindah agama. Sama juga. Tadi tidak mengerti kitab suci, sekarang pun tidak mengerti kitab suci. Tadi tidak menyembah Yesus, ya kalian juga sekarang juga tidak menyembah Yesus. Iya, tapi kami tegar tengkuk. Kalian kan menganggap pemahaman gereja Alkitab Al-Aqsa ini kan pemahaman yang aneh. Ya kan? Padahal pemikiran kalian yang aneh. Kenapa? Karena kami sesuai dengan Alkitab. Kalian kan teologi. Sekali lagi saya katakan, teologi tidak pernah bisa menjelaskan Alkitab. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini. Makanya baca Alkitab, itu yang benar. Jangan buat baca-baca yang oleh. Gelarmu yang berderet-deret tuh nggak akan pernah mampu. Percayalah, nggak akan pernah mampu menjelaskan apa? Alkitab. Bukumu yang selemari segudang itu, sampah. Nggak akan bisa mampu. Ayat yang begitu sederhana saja, kalian nggak mampu. Jelas-jelas Alkitab mengatakan Allah Esa, Tuhan karang. Oh, Esa, tapi gimana dulu dong? Esa itu satu dalam tiga. Tiga pribadi yang berbeda. Padahal nggak ada di Alkitab. Makanya nggak mudeng. Oh iya, tapi kan bahasa aslinya kan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Bahasa Indonesia aja kalian nggak ngerti, mau bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kenapa saya keras? Sudahlah, kalian berhentilah. Kalian, apa yang kalian sampaikan itu sangat menyesatkan. Sangat menyesatkan. Makanya saya tidak akan pernah berhenti untuk mengoreksi terus, untuk menjelaskan, untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang ngaco ini ya, dengan ayat-ayat Alkitab. Kami berdasarkan ayat-ayat Alkitab, bukan tafsir. Apalagi itu tulisan siang orang-orang primitif. Jadi Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mau mengerti ya Alkitab, sembah Yesus. Baca Alkitab. Jangan mau dibohongin sama para pendeta Tritunggal, itu bohong semua itu. mereka sendiri tidak mengenal siapa Allah yang benar, mau ngajarin, mau jamin surga. Jangan mau bohongin tuh. Kiranya apa yang saya sampaikan ini ya walaupun dengan guyonan-guyonan ya, tapi ini serius loh. Bapak Ibu salah menyembah, masuk neraka kekal. Bapak Ibu menyembah Allah yang benar, 1 Yohanes 5 ayat 20,
yaitu Yesus. Sorga. Dari dulu tuh Allah satu. Allah yang dahulu tuh, zaman purba tuh, sebelum semuanya ada, itu Allah itu dia. Lalu Allah waktu zamannya apa tuh nabi-nabi, ya dia juga. Walaupun namanya beda ya, nama-namanya aja yang beda. Nah, waktu Allah menjadi manusia, ya, lalu mati di kayu salib, ya, lalu bangkit dan sekarang naik ke surga. Sekarang di surga, ya dia juga. Nggak mungkin Allah berubah. Dulu lain, tengah-tengah lain, di akhir zaman lain. Allah apaan kayak gitu? Allah satu, Yesus Kristus. Walaupun dulu belum nama Yesus. Gitu loh. Ya, jadi apapun yang mereka katakan, Allah tetap satu, yaitu Yesus Kristus sekarang namanya. Amin. Shalom.